Baik, selamat siang. Terima kasih kepada Kak Nova dari Yapidi Sumatera Utara yang sudah menyediakan waktunya untuk berbagi cerita tentang apa itu Yapidi dan juga apa yang dikerjakan Yapidi di Sumatera Utara. Tapi Kak, untuk kali ini mungkin dari sekian banyak saya tahu bahwa Yapidi banyak mengerjakan kegiatan atau program gitu. Tapi kita mungkin dalam kesempatan ini mau khusus di isu perempuannya, karena kita tahu juga dulu-dulu mungkin Yapidi kita kenal dengan gerakan CU-nya gitu ya, pemberdayaan ekonomi. Tapi Iya, kan belakangan ke sini juga sudah mengarah kepada advokasi, terutama untuk isu ketidakadilan gender gitu ya, untuk isu perempuan gitu. Nah itu yang mau kita gali lebih jauh gitu Kak. Dan tadi saya baca paper yang Kakak kasih, Yapidi dalam rangka untuk katakanlah melawan ketidakadilan gender itu punya kegiatan gitu ya. Ada kegiatan sekolah perempuan merdeka, ada advokasi undang-undang desa, dan juga ada pemberdayaan ekonomi gitu. Mungkin tiga ini yang akan kita coba gali itu seperti apa gitu kerja-kerja yang dilakukan oleh Yapidi. Mungkin pertanyaan awal Kak, kira-kira untuk apa sekolah perempuan mereka ini Yapidi Yapidi buat gitu Kak? ya. Sesuai yang tema kita itu penguatan dan pemberdayaan organisasi perempuan ya. Jadi kerja-kerja YAPIDI sendiri dari awal itu memang kita mengambil concern untuk pemberdayaan perempuan di tingkat pedesaan. Dan di dalam sejarah dan perjalanan YAPIDI itu sendiri banyak sekali memang mengalami perubahan atau kita bilang termasuk regenerasi dan juga melihat kebutuhan juga dengan kelompok-kelompok dampingan yang terutama itu kan kelompok perempuan di pedesaan. Jadi awal-awal sebenarnya pemberdayaan organisasi perempuan itu kita melalui CU. Kenapa? Karena itu juga basisnya adalah berbasis dari penelitian yang dilakukan sebelumnya bahwa kira-kira ini pendekatan ke perempuan itu lebih kepada apa sih, seperti itu. Baru ketidakadilan yang dialami perempuan itu sering di ranah mana saja gitu, sehingga artinya para pendahulu atau pendiri YAPIDI sendiri melalui ekonomi kerakyatan itu melalui CU mencoba menjadikan ini sebagai wadah entry point, memberikan penyadaran, memberikan pemberdayaan, penguatan dan pendidikan kepada kelompok perempuan di pedesaan gitu. Jadi sehingga kita juga kan terus belajar melihat bagaimana juga fenomena di lapangan, perubahan dari waktu ke waktu yang kita dampingi kelompok perempuan itu, sehingga pada tepatnya 14 Agustus 2020 itu kan kita membuat Sekolah Perempuan Merdeka yang memang semasa pandemi harapan kita memang misalnya dalam setiap bulan itu ada sekali pertemuan atau dalam triwulan kita buat pertemuan yang memang bisa melayani tidak hanya untuk dampingannya PD saja, tapi bisa terbuka untuk umum seperti itu. Cuman kita memang selama hampir 2 tahun ini karena pandemi dan juga memang kebijakan dari pemerintah terkait pandemi, kita memang agak harus membuatnya internal seperti itu, belum membuka keluar tentang Sekolah Perempuan Merdeka. Jadi ini tujuannya sama seperti visi misi kita bersama di lembaga juga dengan stakeholder kita dan kelompok dampingan kita, melahirkan pelopor dan membangun gerakan kolektif perempuan. Jadi kita memang mau menghadirkan kader-kader perempuan desa yang memang selama ini dianggap misalnya kalau di desa itu kurang mampu, kapasitasnya kurang, seperti itu misalnya
Ya kita mau lahirkan bahwa pelopor atau kader-kader desa ini tadi bisa loh dengan catatan memang gerakannya harus kolektif. Nah, jadi kalau namanya gerakan kolektif pastinya mereka tidak bisa berjuang sendiri-sendiri, pasti melalui organisasi. Jadi organisasi itulah yang kita pacu berkonsolidasi dan saling menguatkan supaya memang mereka mempunyai porsi tersendiri, paling tidak di kelompoknya dulu belajar, baru setelah itu di desa, baru untuk sekitar, bahkan di pemimpin-pemimpin di desa kita harapkan misalnya entah ada di kepala desa atau BPD ataupun kader-kader di desa atau perangkat desa seperti itu. Jadi kita nggak muluk-muluk dulu, tetapi melalui sekolah-sekolah ini kita harapkan memang jadi wadah buat mereka untuk belajar, kuat, berjaringan, baru kapasitasnya meningkat. Dan memang yang paling penting tetap masih memegang tujuan yang sama, gitu. Bahwa memang kesetaraan gender itu harus memang benar-benar mainstreaming seperti itu, sehingga memang ketidakadilan gender itu yang jadi kalau kita lihat jadi akar masalah sering membuat ketidakadilan pembangunan juga di desa-desa seperti itu bisa perlahan-lahan bisa diminimalisir seperti itu. Iya Kak, sebelum lanjut apa saja yang dilakukan di sekolah perempuan merdeka ini, kira-kira dalam konteks lokal mungkin Kak Nova bisa berikan 1-2 contoh ya, bentuk ketidakadilan gender itu seperti apa ya? Apakah di ranah privat rumah tangga atau di masyarakat atau bagaimana gitu Pak? Sehingga emang perlu adanya katakanlah dibentuk satu langkah untuk membentuk kader pelopor gitu. Kalau pengalaman kita ya, ketidakadilan yang kita temuin, selain di ranah privat memang, dan itu kalau ranah privat sebenarnya kan memang itu sudah sangat lama ya, yang artinya NGO sendiri pun menganalisa bahwa itu terus ada, apalagi pandemi ini, seperti itu. Kalau pandemi itu sendiri kan kita lihat malah ketidakadilannya sampai misalnya dalam bentuk ketidakadilan di bidang ekonomi, misalnya itu kan beban ganda kepada perempuan atau istri atau anak perempuan di rumah itu lebih seperti itu. Kalau kita analisa di kami pernah buat kecil-kecilan lah terkait ketidakadilan itu semasa pandemi itu hampir sebenarnya 80% itu istri atau perempuan di rumah tangga dan juga anak perempuan itu lebih beban gandanya. Misalnya hal-hal misalnya kerja-kerja rumah tangga lah, atau misalnya masak, dan termasuk sebagai sebenarnya pencari nafkah. Oke. Nah, pencari nafkah seperti itu. Baru di ranah lebih luas lagi, di ranah publik kita melihat begini. Kalau yang kita temuin baru-baru ini itu misalnya ada pemilihan di daerah dampingan kita ada pemilihan kepala desa atau BPD atau kader-kader desa lah, selain misalnya kader posyandu seperti itu kan kadang ya kader posyandu, kader lansia itu sering aja itu udah kaum perempuan. Tapi kalau kader-kader lainnya ya di desa yang berkaitan dengan penentuan kebijakan, misalnya kayak kemarin itu kader untuk tim seleksi yang untuk bantuan sosial untuk COVID kan, karena itu kan mengandung ada kebijakan mengambil kebijakan di situ timnya dan juga ada uang di sana. Kalau itu lebih banyak kaum laki-laki yang masuk gitu, kaum perempuannya hanya ngisi aja, udah biar ada aja perempuan satu. Nah kan kita. Tapi kalau kader lansia ngajarin senam, baru kader posyandu yang memang sering hanya suka rela kerjaannya misalnya untuk memastikan posyandu itu udah perempuan, laki-laki malah satu pun nggak ada seperti itu. Baru misalnya seperti pemilihan BPD dan
kepala desa kemarin. Walaupun selalu kita dengungkan tentang kesetaraan gender ataupun misalnya inklusi sosial lah, melihat juga bagaimana kelompok rentan ya bisa mulai masuk di dalam sebagai sebagai pelaku pembangunan lah, sebagai subjek pembangunan, tetapi itu kan masih di tingkatan kata-kata ataupun wacana. Kalau sesungguhnya ketika kita mau masuk ke lapangan itu kita lihat itu sangat susah gitu. Dari beberapa yang kita buat pilot project untuk advokasi desa saja misalnya. Ini gimana kelompok rentan, bagaimana perwakilan mereka. Itu nanti merepotkan itu gitu. Jadi pelabelan ke kelompok-kelompok tersebut pun masih sangat kita sayangkan ya, sampai artinya dengan kemudahan-kemudahan sekarang sebenarnya bisa kita mampukan mereka untuk menjadi subjek dalam pembangunan. Tetapi toh artinya sebagai objek yang dipikirkan pun hak-haknya itu malah belum. Okay. Apalagi sebagai subjek. Baru apalagi mau bertarung di misalnya pemimpin publik di desa kan, kepala desa dan lain sebagainya, malah mereka sama sekali nggak dapat kursi untuk itu, malah nggak ada yang mengusulkan pun seperti itu. Sementara kaum perempuan sendiri pun ya beda-beda tipis juga di desa yang kita lihat. Misalnya mereka sudah mampu. Sebenarnya ada beberapa kader kita sebelumnya yang memang di setiap desa itu kita dorong. Jadi misalnya kita kan mengupayakan 10 minimal lah di beberapa desa, kita buatlah pilot project karena keterbatasan kita juga memang kami sendiri pun secara kelembagaan untuk mendampingi kadang diskusi-diskusi penguatan ke kader-kader advokasi desa ini gitu. Jadi kan mereka kita usulkan masuk ke pemilihan BPD, jadi BPD, mencalonkan dirilah sebagai kepala desa. Yang paling sebenarnya miris melihat perkembangan di lapangan di misalnya di tim seleksi sendiri dan masyarakat, mereka selalu bilang kalau perempuan itu nanti kalau jadi pemimpin diajak rapat itu kalau malam-malam itu gimana nanti? Gitu. Itu artinya sederhana mereka sampaikan, tapi kalau namanya kami melihat psikologi di desa itu kalau dibilang begitu artinya banyak sekali masyarakat, oh betul ya, iya nanti dibilang selingkuh lah, nanti dibilang ini gimana ditinggalin suaminya, ditinggalin anak-anaknya seperti itu. Jadi sebenarnya serangan-serangan verbal seperti itu sebenarnya membuat juga perempuan itu terpinggirkan dalam ranah-ranah pemilihan jabatan publik di desa begitu. Sederhana, nah, tetapi itu ya Kak. Betul-betul akhirnya meminggirkan mereka. Kami lihat itu akhirnya ada satu kelompok dampingan kami di satu desa itu, udahlah Bu, mundur aja jadi calon. Kenapa? Karena suami saya juga udah karena dibilang di kedai sering bahwa kalau itu nanti keluar malam gimana? Siapa yang ngawanin? Siapa kawan anak-anaknya di rumah? Jadi kita pernah bilang, sebenarnya kan hari kerja itu, jam kerja itu kita bilanglah 8 jam. Kan ada siang, kenapa harus malam? Betul ya. Kenapa harus malam? Ya nanti kan kita nggak tahu dari pusat ini, artinya selalu ada alasan. Tetapi kekerasan verbal seperti itu dan stereotip seperti itu seolah-olah kalau perempuan masuk, perempuanlah yang membuat ini jadi misalnya ada isu-isu nanti entah selingkuh dan lain sebagainya gitu. Tapi kan posisinya kan akhirnya perempuan ini dijadikan korban juga. Seolah-olah dia kan kalau sama-sama laki-laki misalnya mungkin sesama mereka tidak gitu. Tapi kan di luar bisa aja kan jadi pelaku kan gitu. Jadi seolah-olah memang ini hal dan
apalagi kalau di kita itu kan budayanya kalau berkaitan dengan moral seolah-olah semua kan sangat bermoral gitu. Padahal kalau korup nanti yang pejabat ini pejabat publik yang di desa itu nggak akan tidak akan separah itu di label gitu. Betul. Jadi kadang kita miris juga, padahal hak-hak banyak orang dimakan gitu. Tetapi kalau korupsi itu kok seolah-olah itu ya hal yang biasa. Tetapi yang yang belum terjadi malah ditakut-takuti ini calon-calon pemimpin perempuan di desa ini gitu. Padahal belum artinya kalau yang kita lihat ya belum pernah terjadilah di kader-kader kita seperti itu. Tapi sebelum maju pun sudah dihempang dengan hal-hal isu-isu yang memang dibuat-buat gitu. Jadi dengan itulah kita memang semangat sekali dengan gerakan kolektif perempuan di desa-desa itu, konsolidasi di antara mereka, dan juga kader-kader perempuan ini juga melalui Sekolah Perempuan Merdeka bisa kapasitasnya, pemahamannya juga bisa semakin ditingkatkan. Karena kadang memang kan antar sesama perempuan juga akhirnya muncul muncul juga ketika dibilang bahwa perempuan itu tidak tepat nanti terlalu merepotkan. Oh iya ya kata artinya sesama perempuan pun kadang oh iya benar-benar juga ya gitu. Jadi memang penguatan itu kalau kita melihat dari APD sendiri melihat penguatan konsolidasi pendidikan itu sebenarnya nggak ada tamatnya gitu. Bahkan kalaupun nanti dia sudah jadi alumni Sekolah Perempuan Merdeka, bahkan harus terus kita berkonsolidasi dan berikan pendidikan. Bahkan ya harus berjejaring gitu menambah kapasitas mereka. Nah itu tadi Kak, ini kan banyak ya katakanlah stigma negatif terhadap perempuan. Bahkan belum mulai pun sudah ada stigma itu tadi kan. Nah itu kira-kira bagaimana kayak cara untuk mengatasinya? Kalau di sekolah perempuan itu kan tentunya ada materi ya, materi untuk memberikan pemahaman, penguatan kepada perempuan gitu ya. Nah tapi untuk yang tadi nih, paling tidak yang terdekat suami-suami gitu ya, keluarga, nah yang masih mempunyai pandangan menganggap perempuan jangan terlibat di urusan publik gitu ya, itu mengatasi stigmanya itu bagaimana gitu? Iya, kita sangat sadar memang bahwa apalagi ya kita masih kekerabatan dan pola budaya kita memang masih sangat patriarki dan itu walaupun kerja-kerja kita misalnya seperti Yapidi sendiri sudah hampir 40 tahun kan usianya. Tapi kan kerja-kerja pelayanan seperti itu walaupun kita selalu bilang kesetaraan gender, inklusi sosial dan lain sebagainya, nggak serta-merta langsung bisa kita hapus juga kan budaya-budaya patriarki gitu. Tetap kalau di rumah ya walaupun istrinya yang sebenarnya pencari nafkah utama tetap dibilang dia pencari nafkah penyerta padahal dia yang utama gitu. Jadi kita juga artinya membuat trik artinya trik dalam hal bagaimana juga mempengaruhi kaum pasangannya laki-laki atau suaminya, bagaimana juga paling tidak dari dalam ini keluarga-keluarga inti mendorong pelopor kita, kader-kader kita ini tadi supaya memang mereka pun mendukung kalau misalnya istrinya atau anak perempuannya maju ke ranah publik seperti itu. Jadi tahap awal itu yang kita lakukan itu keluarga sendiri mendukung. Nah, jadi wadah yang kita buat supaya ini berkumpul melalui kalau kita ada juga sering kita buat turun malam pendidikan gender. Jadi ada juga kita buat pendidikan gender itu biasanya kita buat turun malam karena memang di desa itu kan malam waktu-waktu rehatnya seperti itu. Jadi kita buat turun malam itu di situ kita pertama kasih pemahaman penyadaran gender, baru terkadang kita membuat bagaimana pembagian kerja
produktif, sosial, reproduktif, seperti itu. Artinya lebih mengenal keseharian itu sebenarnya bagaimana sih, mengenal dirinya masing-masing gitu. Jadi setelah dari itu sebenarnya keluarga itu punya impian apa sih? Baru gimana kalau kenyataannya ini, lalu impian kita jauh ke depan ternyata ini, bagaimana, apa masalahnya dan apa solusi yang mau diambil, kerjasama atau pembagian peran seperti apa yang mau diambil gitu. Jadi kadang dengan begitu kami kadang kalau di desa kan kita buat bergantian. Terkejut juga terkadang kami melihat misalnya nggak nyangka misalnya suami, ternyata jam kerja istri saya itu lebih dari 10 jam atau kadang sampai 14 jam gitu. Karena memang tidak jarang ada misalnya yang mengajak mereka untuk berpikir kritis atau duduk bersama, ternyata kondisi kami sesungguhnya begini gitu. Jadi dianggap hal-hal yang sebenarnya tidak adil buat seisi keluarga itu, tetapi karena tidak dicoba dikritisi, tidak dijembatani melalui komunikasi, sehingga itu seolah-olah hal yang biasa. Gitu. Jadi sampai kepada kita kan awal-awalnya ya soft lah kita buat kalau ke pendidikan awal. Baru muncul ke pendidikan kedua kita udah mulai masuk ke kepemimpinan perempuan. Tetap dan keluarga secara gender lah, atau kalau dulu kami bilang pendidikan keluarga harmonis. Tetapi kan kami juga YAPID sendiri memang selalu merubah diri juga lah secara internal. Kalau dulu kan harmonis ada beberapa juga kritikan kan, jadi dianggap kalau harmonis mendiamkan ketidakadilan, yang penting harmonis. Nah, padahal dalam pikiran kita itu hanya sekedar trik, karena kalau dibilang misalnya kadang kepemimpinan perempuan itu seolah-olah ini kan apalagi ke desa-desa kita turunkan, laki-laki itu tidak kita rangkul, padahal hanya dalam konteks mainstream yang kita maksudkan kan seperti itu. Jadi harus juga kami rangkul sebagai taktik atau trik untuk memang bagaimana ketidakadilan ataupun ketidakadilan gender ataupun perempuan-perempuan yang mau memimpin ini didukung oleh suami dan anak-anaknya. Jadi kalau sudah melalui itu, ya mulai kita masukkan pendidikan tadi, pendidikan kepemimpinan perempuan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi memang yang saya lihat sebenarnya sangat menarik kalau kita belajar bagaimana teknik dan trik di dalam kita ke desa-desa, apalagi terkait kepemimpinan perempuan. Harus kita lihat, kalau kami sendiri melihat, harus kita lihat bagaimana budaya atau kekerabatan di desa tersebut. Karena kadang misalnya satu kabupaten saja bisa berbeda-beda tiap desa pendekatannya. Jadi memang yang kita tekankan dukungan, kalau orang lain di luar tidak mendukung, paling tidak yang harus kita dorong mendukung adalah keluarga inti terlebih dahulu. Baru ke keluarga lainnya ataupun masyarakat desa lainnya. Jadi itu kita lakukan secara ke keluarga-keluarga kader-kader ini tadi, baru dari pemerintahan desa dan masyarakat desa lainnya kita juga buat pendidikan, misalnya pendidikan kader advokasi perempuan, baru misalnya diskusi-diskusi terkait pendidikan lainnya, yang artinya sebenarnya semua dalam rangka mencapai visi misi kita bersama gitu, gerakan perempuan kolektif. Jadi memang formulanya nggak bisa satu. Iya, betul. Ya harus artinya dari mana peluang ya kita masukin, walaupun memang kita harus terkadang harus membelok-belokkan jalannya supaya tidak langsung mendapat penolakan gitu. Dan itu memang ya kadang ya berat juga, kadang ada yang agak berjalan mulus ya, biasalah kan. Iya. Nah ini Kak, ini kan selain tadi ada apa ya,
terus-menerus memberikan pemahaman, pendidikan gitu ya. Lalu ini ada juga melakukan advokasi desa gitu ya. Kita tahu ada undang-undang desa gitu dan ya bidik kerja di desa. Lalu ini apa hubungannya Kak melakukan advokasi undang-undang desa terhadap dalam rangka untuk mengikis ketidakadilan gender itu Kak? Kalau di beberapa desa yang jadi pilot project kita buat itu kan kerja-kerja advokasi desa kita yang berkaitan dengan undang-undang desa itu pastinya secara filosofis desa mandiri, desa kuat, gotong royong dan lain sebagainya itu yang harapan kita pertahankan. Walaupun memang belakangan ini kan dengan COVID ini sebenarnya miris juga dengan desa kan gitu. Apalagi sekarang mau muncul lagi undang-undang revisi undang-undangnya lagi seperti itu. Jadi kalau dengan undang-undang desa itu kader-kader kita melalui kader advokasi desa itu paling tidak dalam hal misalnya musyawarah desa itu kita wajibkan untuk selalu artinya melihat hadir memberikan masukan, memberikan pendapat, paling tidak menyatakan kebutuhan desa itu apa, pembangunan desa itu apa. Karena yang mirisnya setelah pandemi ini 2 tahun, itu kan dana desa itu jadi sebagai hibah, bukan lagi hak desa gitu kan. Karena menteri sendiri kan yang bilang Menteri Keuangan itu ya diberikan dana desa itu bisa jadi bantuan di masa pandemi seperti itu. Sehingga memang porsinya itu dalam 2 tahun ini kalau kita komunikasikan itu dengan pemerintahan desa misalnya ya, Desa Sukarame misalnya atau Sukarame atau Singgamani atau Kalibata lah misalnya, kita bilang ini dana desa ini untuk kelompok rentan sudah perlulah. Untuk lebih ke remaja-remaja ataupun anak-anak yang stunting itu perlu. Misalnya ada Singgamani, ini tingkat stuntingnya tinggi gitu. Itu haruslah lebih diperhatikan. Ini nanti kan masa depan desa ini juga, masa depan anak-anak di desa. Tapi jawaban mereka kan dari pemerintahan desa misalnya itu ya dari atas, dari pusat itu sekian persen harus lebih banyak diberikan untuk bantuan COVID seperti itu. Jadi tidak tercover pembangunan yang lainnya. Nah, di sedikit misalnya porsi anggaran itulah kita dorong kader-kader kita terus menyuarakan, terus mengikuti musyawarah desa dan kita terus tekankan bahwa sesuai undang-undang desa, ruang demokrasi pengusulan kebutuhan dan juga kebutuhan masyarakat desa itu memang jalannya ya melalui musyawarah desa, musyawarah dusun, musyawarah desa seperti itu. Jadi janganlah kalian lewatkan. Nah, itu pesan kita selalu, jangan lewatkan karena memang ruang demokrasi yang dibuka sesuai undang-undang desa itu melalui musdus dan musyawarah desa gitu. Jadi tidak hanya sekedar hadir, tetapi kan sebelum musyawarah desa itu atau musdus kita kan sudah bekali melalui diskusi-diskusi tadi, diskusi-diskusi kira-kira apa sih kebutuhan desa mereka, bagaimana mereka caranya role play-nya menyampaikan itu di dalam rapat yang notabene sekelilingnya itu misalnya di pemerintahan baru laki-laki, baru kadang malah malam-malam dibuat seperti itu. Jadi kita kuatkan dan yang mereka sampaikan itu. Dan kita setiap bulan kita lihat gimana perkembangannya setelah musyawarah desa. Bagaimana? Nah, ada juga yang kita sambil mendekati BPD-nya atau pemerintahan desanya. Tapi kan nggak semua juga berhasil, artinya kadang kita hadir dengan dalam tanda petik kabar sukacita, tapi kan nggak semua menganggap kabar sukacita versi yang kita artinya yang disampaikan sesuai asas atau prinsip di undang-undang desa itu
nggak semua juga merasakan itu jadi kabar sukacita kan gitu. Ada juga ini LSM ini kurang kerjaan, ngobok-ngobok kerjaan kami, atau ini gimana nih mau meneropong pembangunan desa kami dan lain sebagainya. Jadi itu tantangan juga buat kita. Tetapi ya cara-cara seperti itu ya harapan kita memang kalau tidak tahun ini, tahun depan adalah perubahan seperti itu. Dan yang kami alami beberapa memang begitu. Harus memang artinya kalau kita inginkan juga berubah pemerintahan desa dan juga artinya di misalnya BPD atau di stakeholder desa berubah, memang orang-orang atau organisasi seperti kita yang memang benar-benar menohok pada undang-undang cita-cita undang-undang desa harus lebih sering mendekati mereka daripada karena mereka sudah pasti dari misalnya supradesa ya, pemerintahan di atasnya sudah pasti kan menyatakan ini tanpa sebenarnya mengajari mereka setiap pasal undang-undang desa itu maknanya apa sih. Jadi memang harus lebih banyak juga kita turun ke desa untuk menyampaikan ke mereka bahwa ini loh, di sini loh peluang kalian untuk memperbaiki diri, di sini loh peluang demokrasi yang bisa digunakan buat membangun desa gitu. Saya lihat seperti itu. Terkadang kalau kita belum dekati mereka ini orang ini seperti apa, lembaga ini seperti apa. Tapi ketika misalnya kerja-kerja kita bergandengan tangan dengan organisasi rakyat atau organisasi perempuan di desa, mereka juga lihat ini malah membantu pembangunan desa ini, bukan membuat desa menjadi tergantung atau membuat desa menjadi kacau, tapi malah membangun, turut juga membangun desa. Akhirnya mereka punya kepercayaan juga ke kita gitu. Walaupun kadang ya 3 kita coba dekatin misalnya ya hanya 2, tapi kan daripada tidak melakukan sama sekali gitu. Kira-kira itulah sedikit pengalaman ya dalam hal itu ya. Terus Kak kalau boleh tahu ini kan karena ya PD juga dalam kerja-kerjanya kan tidak terlepas dari apa ya relasi dengan gereja ya Kak ya. Kalau boleh tahu bagaimana misalnya karena kalau gereja juga bergerak mempunyai pemahaman yang sama dengan YPD, mungkin saja akan lebih mudah begitu ya dalam melakukan pendampingan di desa. Atau bagaimana Kak pengalaman? Apakah juga mempunyai strategi untuk melibatkan gereja dalam melakukan proses penyadaran itu? Iya, ini sangat menarik kalau kita gerakan-gerakan sosial yang kita bangun sebenarnya kalau sejarah-sejarahnya termasuk peran-peran lembaga keumatan seperti gereja juga artinya punya tanggung jawab sebenarnya mencerdaskan masyarakat-masyarakat ataupun umat ataupun jemaatnya seperti itu. Jadi memang sebisa mungkin kalau di desa-desa itu kalau misalnya di sini lebih banyak misalnya dari gereja kesukuan GBKP atau GKPI atau GKPS, ada juga dari Katolik atau dari Muslim Muhammadiyah atau yang aliran yang lainnya seperti itu, kita upayakan kita rangkul. Jadi kalau kita ada misalnya pendidikan misalnya pembangunan desa atau pendidikan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan di desa, kita upayakan memang pesertanya itu pesertanya itu terdiri dari stakeholder di desa, yang salah satunya itu adalah pemimpin keumatan, misalnya dari Muslim ataupun dari Nasrani. Berarti lintas iman ya Kak ya? Iya, karena kita memang kan kalau YPD sendiri, walaupun memang kalau kita data itu memang lebih banyak anggotanya Kristen, tetapi itu kan bukan karena kita pilih Kristen seperti itu, tapi memang daerah pelayanan kebetulan lebih banyak Kristen, mayoritas Kristen. Beda juga dengan daerah pelayanan kita yang di Aceh yang mayoritas juga Muslim seperti itu. Jadi kita sebenarnya plural seperti nilai-nilai yang kita bangun di YPD itu keberagaman seperti itu. Gitu. Oke Kak, mungkin terakhir ya sebagai closing statement, kira-kira ini gereja-gereja
apa ya, untuk penyadaran, untuk karena ini kan masalah kompleks ya. Kita tahu misalnya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sampai sekarang juga belum belum disahkan gitu ya. Kemudian ini yang terbaru juga ada Permendikbud dari Menteri Nadiem Makarim yang juga menuai kontroversi juga, padahal Iya betul. itu kan dalam kerangka apa ya, perlindungan kepada perempuan, karena memang masih ada nih bias gender, masih ada masih menguatnya budaya patriarki, relasi kuasa. Nah ini secara umum bagaimana nih Kak ke depannya kalau berangkat pengalaman Yapidi untuk katakanlah kira-kira apa sih yang mesti kita lakukan bersama-sama supaya nanti pada akhirnya memang kesetaraan itu ya antara laki-laki dan perempuan itu bisa gitu loh, bisa terlihat gitu. Sebenarnya kalau itu apalagi dengan zaman media sosial sekarang sangat menarik seperti itu. Sangat menariknya kalau saya artinya melihat misalnya lah saya melihat bagaimana misalnya kapitalis bisa sebenarnya menguasai misalnya ekonomi dan lain sebagainya. Artinya saya pelan-pelan belajar juga seperti itu, melihat dan belajar juga. Mereka kan manfaatkan nih media sosial, bagaimana artinya melalui media sosial itu memang nilai-nilai mereka sampaikan juga, dan memang bagaimana mereka meraup keuntungan mereka sampaikan seperti itu. Sementara mungkin di kita perlu sedikit kita ubah paradigma kita, memang kerja-kerja konsolidasi nggak harus selalu, kalau dulu memang kita offline kan gitu bertemu. Tapi kalau sekarang mungkin bisa sesama jaringan yang mungkin concern, terutama di jaringan perempuan seperti itu. Meski dimanapun, mungkin kita bisa misalnya dengan RUU PKS misalnya, karena ini kan udah lama sekali. Janji-janji tim ininya baru pernah juga kita tim legislasinya juga bilang ini udah sampai di sini, ketipu juga kita, padahal belum diapa-apain, malah dimajuin sampai 2021. Ini mau akhir 2021 belum juga ketok palu. Betul. Baru Menteri Pendidikan punya inisiasi sendiri di lingkungan pendidikan, malah itu pun dicecar juga seperti itu. Memang kerja-kerja kita, kalaulah boleh berbagi peran, meskipun gerakan kita saat ini terbatas di media sosial, mungkin kita bisa kampanye, jangan tanggung-tanggung seperti itu, berbagi peran, kampanye kita setiap hari, berbagi peran, kampanye pada hari ini, dan kita memang kalau RUU PKS itu penghapusan kekerasan seksual, ya itu dulu kita suarakan bersama-sama melalui kerja-kerja media sosial dan juga yang lainnya gitu. Jadi setiap hari memang booming isu itu gitu. Ini kan kadang termasuk Yapidi sendiri ya, besok kita buat ini ya, pernyataan bersama. Kita buat, kan paling boomingnya 1-2 hari, baru siap itu besok lagi muncul yang lain, kita lupa yang ini tadi gitu. Jadi konsistensi dan bagaimana memang kampanye itu di media sosial itu memang jadi artinya viral dalam waktu yang lama, memang harus berbagi peran kita untuk melalui media sosial ini, karena kalau kita lihat juga kan para legislator itu kan udah malasnya dia reses. Lihat HP udah sering kan gitu, udah seringan dia lihat HP. Jadi kalau lebih sering dia melihat HP atau melihat Instagram atau melihat media sosial, berarti karena dia pengambil kebijakan, dalam tanda petik kerja-kerja kita juga harus lebih kita perbanyak juga melalui media sosial. Atau ya video-video, tapi itu kan misalnya 1 bulan nih gantian, JKLPK hari ini ya yang ngisi, ya PD hari ini, supaya nggak
Kalau tiap hari satu jaringan, semuanya kadang siapa yang ngerjain. Gitu. Betul, Tetapi betul. kalau kita berbagi, 1 bulan itu terus ya, harus viral ini RUU PKS, apalagi nih ketua DPR-nya perempuan gitu. Betul, betul ya. Karena Betul, ini Kak. udah berjilid-jilid janjinya gitu. Iya. Sampai ke badan legislatifnya kita artinya pernah juga kan ini besok udah RUU PKS itu jadi yang utama, sampai kita lihat ini nomor berapa RUU PKS, tak taunya 20-an juga, tak taunya 2021 pun ini November belum juga, jadi terus di PHP. Betul. Nah, Iya. artinya harus memang konsolidasi, penguatan, berjaringan itu kekuatan kita, dan masyarakat di desa artinya komunitas juga kekuatan kita. Tetapi kerja-kerja di media sosial itu memang kerja-kerja jaringan lembaga, karena memang kapasitas di masyarakat desa mungkin tidak sampai di peran itu. Tetapi kita sebagai lembaga sepertinya bisa memotori itu dan juga membuat itu jadi viral dalam rangka kerja-kerja advokasi gitu. Ya, Karena memang udah Kak. itu karena itu zamannya kan. Zamannya betul. Memang Iya. kalau kita bisa, itu yang apa ya, yang masih kurang ya, bermain di ruang media sosial dan konsisten gitu ya. Itu yang mungkin masih belum. Atau melalui TikTok misalnya. Ini kan betul. itu malah pengusaha sendiri udah buat TikTok jadi iklannya gitu. Iklan kabar sukacita ini pas kalau iklan yang nyeleneh, yang asal-asalan seringkali jadi viral gitu. Tapi iklan kabar sukacita misalnya bagaimana hak-hak pengungsi, bagaimana hak-hak kaum disabilitas, itu kan kerja-kerja berat yang nggak disenengin orang gitu, karena menurut mereka nggak kabar sukacita, kita yang melihat itu kabar sukacita. Jadi kerja kita memang 2 kali harus kerja kerasnya harus double daripada memang berita-berita yang nyeleneh yang disukain halayak ramai gitu. Betul, Kak. Itu yang kita lihat seperti itulah gitu. Ya, baik Kak, ini terima kasih banyak untuk hari ini Kak ya, sudah banyak kita dapatkan pengalaman ya PD dalam bagaimana mengangkat isu perempuan melalui kerja-kerja di lapangan, di desa, kemudian juga bagaimana untuk membentuk kader-kader perempuan. Saya pikir itu hal yang sangat positif, dan ini perlu disebarluaskan gitu supaya ini isu perempuan semakin menjadi perhatian banyak orang gitu. Sekali lagi terima kasih Kak Nova untuk waktunya, udah berbagi pengalaman dan pengetahuannya, dan nanti ini akan kami bagikan kepada teman-teman partisipan dan juga publik begitu. Oke, gitu Kak Nova. iya. Terima kasih dan semoga sehat selalu untuk Kakak, keluarga, dan juga teman-teman staf di YAPD Kak. Iya, sedikit mungkin closing statement, Min. Boleh. Karena kita dengan artinya sekarang apa-apa ditanya Google, kan seperti itu. Memang haruslah kita juga artinya seperti iklan juga, seperti Google juga bisa dapat menyampaikan kabar sukacita ataupun kerja-kerja advokasi terkait pemberdayaan, penguatan organisasi perempuan atau gender atau inklusi sosial ini kepada artinya paling tidak kelompok dampingan kita atau wilayah kerja kita seperti itu. Jadi memang kalau kami motonya itu kerjasama, kepercayaan, pendidikan, itulah nafas gerakan ini. Gitu. Jadi memang nggak boleh kita berhenti, walaupun ya banyak tantangan, itu harus kita lakukan karena itu memang nafas kita. Termasuk kita lembaga, nafasnya apa? Jaringan. Betul, jadi Pak, semakin kita artinya semakin menciut jaringan kita, sebenarnya nafas kita semakin terengah-engah. Betul. Iya, betul. Itu aja, Min. Baik Kak Nova, terima kasih Kak ya waktunya Kak. Oke, terima kasih banyak Kak ya. Nanti kita